Para pencinta Instagram Daily Bible Session. Bersama saya Jenny Saudri Evlia, kita kembali bertemu hari ini tanggal 25 Juni 2026 untuk melanjutkan renungan dengan tema hati yang dimurnikan dengan subtema dihancurkan sebelum menemukan jati diri. Bacaan akan diambil dari 2 Raja-Raja 24 ayat 8 sampai 17, Mazmur 79 ayat 1 sampai 5, 8 dan 9, serta bacaan Injil dari Matius 7 ayat 21 sampai 29. Hari ini kita akan melanjutkan perjalanan batin dari tema besar minggu ini, yaitu hati yang dimurnikan. Kemarin pada hari raya kelahiran Santo Yohanes Pembaptis, kita belajar tentang seorang yang hidupnya selalu menunjuk kepada Yesus. Sementara dirinya memilih semakin menjadi lebih kecil dan tidak kelihatan. Di abad 20 ini, kita juga melihat bagaimana seorang Edith Stein yang dirubah secara radikal dari seorang ateis yang pintar, yang brilian, menjadi seorang biarawati Karmelit hingga dinobatkan gereja sebagai santa dengan nama Santa Teresa Benedikta dari Salib. Semua transformasi ini sangat mungkin terjadi bagi kita saat ini juga. Jika kita membiarkan perjumpaan dengan Tuhan memurnikan hati kita, sehingga kita berani menjadi diri kita sendiri tanpa kepalsuan. Untuk menjadi manusia baru yang sejati, kita akan mengalami proses penghancuran yang radikal. Manusia lama, dosa, pilihan hidup kita yang mengandalkan keduniawian berupa mamon, status, mengandalkan diri sendiri perlu dimurnikan. Melalui rangkaian bacaan hari ini, kita diajak untuk melihat bahwa penghancuran andalan kita atas duniawi ini diizinkan Tuhan terjadi melalui badai kehidupan dan pembuangan dalam tanda kutip seperti yang dialami bangsa Israel. Semua ini terjadi diizinkan Tuhan bukan untuk membinasakan kita, tetapi agar kepalsuan dalam diri kita diruntuhkan dan kita menemukan jati diri kita yang sejati yang dibangun di atas batu karang ketaatan pada rencana Allah. Dalam 2 Raja-Raja 24 ayat 8 sampai 17, kita melihat bagaimana rapuhnya Raja Yoyakin yang dibangun di atas identitas dan harga dirinya sebagai raja yang memimpin Yerusalem. Ia merasa aman karena merasa terlindungi dengan tembok Yerusalem yang kokoh, bait Allah yang megah, dan segala harta yang ada di dalam bait Allah itu. Dia Yoyakin mengandalkan semua itu. Hatinya merasa aman untuk melakukan apapun juga yang jahat di mata Tuhan. Akibatnya Allah mengizinkan Nebukadnezar mengalahkannya, menghancurkan kerajaannya, mengangkut semua harta di bait Allah dan membuang bangsa Israel dari Yerusalem. Banyak dari kita mengalami luka batin yang sama. Kita mengira jati diri kita ditentukan oleh status, tabungan, saldo tabungan kita di bank, atau pengakuan orang lain. Kita membangun rumah kita di atas pasir kepalsuan. Tuhan tahu selama kita mengandalkan diri kita pada hal-hal yang semu itu, kita tidak dapat menjadi diri kita yang sejati. Oleh karena itu, Allah mengizinkan dasar-dasar kepalsuan itu tergoncang. Kita dibuat tidak berdaya, tidak punya andalan apapun, sehingga kita dapat melihat betapa kecilnya diri kita di hadapannya. Bejana tanah liat yang rapuh, yang mudah pecah dan hancur.
serta tidak bisa menyelamatkan diri sendiri tanpa Sang Juru Selamat. Pembuangan ke Babel adalah momen penderitaan besar yang menghancurkan seluruh kebanggaan bangsa Israel. Tetapi di tengah kehancuran itu, proses pemurnian Allah berlangsung. Kehilangan segala embel-embel dan fasilitas duniawi memaksa mereka datang bersujud kepada Allah. Pembuangan dalam hidup kita saat ini bisa berupa penyakit, sakit penyakit ya, kehilangan, kegagalan, atau krisis relasi yang membuat kita merasa tidak aman, tidak nyaman, dan saat badai datang pasti akan ada pemberontakan di dalam hati kita. Namun hati yang dimurnikan akan membuat kita berharap dan percaya bahwa semua badai itu pasti dapat kita lalui untuk menemukan jati diri kita yang sejati. Di tengah keterpurukan kita, mari kita belajar untuk bersandar total pada kedaulatan Tuhan dengan berseru seperti pemazmur yang berkata, "Ya Allah, bangsa kafir telah masuk ke dalam tanah milik-Mu. Kami menjadi celaan tetangga, olok-olok dan cemoohan orang sekitar. Berapa lama lagi ya Tuhan Engkau terus-menerus murka? Kiranya rahmat-Mu segera menyongsong kami, sebab sudah sangat lemahlah kami. Demi kemuliaan nama-Mu, tolonglah kami ya Allah penyelamat. Lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena nama-Mu." Itu pemazmur hari ini berkata, berseru kepada Allah. Sedangkan dalam Injil hari ini, Yesus membongkar kepalsuan kita yang mungkin sering berseru, "Tuhan, Tuhan." Tetapi dalam hati tidak pernah mau diubah oleh ajaran atau perintah Tuhan. Kita sering menganggap Allah itu baik dan pemurah, Maha Rahim, lalu menggunakannya sebagai alasan kita untuk mencoba memanipulasi. Tindakan ini sama dengan membangun rumah iman kita di atas pasir yang pasti akan runtuh saat diterjang badai. Menjadi diri sendiri sesuai dengan yang dikehendaki Allah sebagai anaknya yang imago Dei baru akan terjadi nyata jika kita mendengar dan melakukan kehendaknya di tengah krisis, di tengah pencobaan, di tengah segala penderitaan kita. Ketika badai melanda dan dunia menawarkan jalan pintas yang penuh dosa, hati kita yang telah dimurnikan akan tetap memilih ketaatan padanya saat tertekan, mengampuni saat disakiti, tidak membalas saat dikhianati dan mengalami ketidakadilan. Ketaatan dan kesetiaan dalam krisis membuktikan bahwa iman kita dibangun di atas batu karang yang kokoh dan tetap teguh ketika badai kehidupan datang. Jalan menuju jati diri sejati harus melalui jalan salib yang kelihatannya menghancurkan, tetapi Tuhan tidak pernah dapat membentuk manusia baru dengan kita tetap mempertahankan manusia lama yang penuh kepalsuan. Jika hari ini kita merasa hidup kita hancur dan ada dalam masa pembuangan yang menyakitkan, jangan tawar hati. Tuhan sedang bekerja membentuk diri kita untuk menjadi lebih indah. Demikian saudara-saudara terkasih, renungan hari ini dengan pesan hari ini, bertobatlah dan bawalah seluruh kepalsuan ke hadapan Tuhan dengan kerendahan hati. Akui kedaulatannya dan sanggup mengubah dan membentuk manusia baru dalam diri kita. Semua penghancuran dan pembuangan yang meruntuhkan andalan palsu kita dalam tangannya bukan untuk membinasakan, tetapi adalah sarana pemulihan dan pembentukan. Marilah kita masuk ke dalam refleksi. Mari kita tenangkan hati kita sejenak. Masuk ke dalam hatimu.
Apakah satu sisi hatimu masih terus berseru, Tuhan, Tuhan, sedangkan sisi yang lain berharap tetap hidup dalam kenyamanan palsu? Dengarkan, bangunlah rumah imanmu di atas batu karang, yaitu aku. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, ampuni aku jika aku masih terus berusaha mempertahankan kenyamanan dan keinginanku yang tidak sesuai dengan perintah-Mu. Beri aku rahmat kekuatan dan sertai aku dalam proses pembentukan manusia baru dalam diriku yang imago Dei. Aku mau berserah dan percaya kepada rencana-Mu bagi hidupku. Terpujilah Engkau, Tuhan Allah kami yang hidup kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam.